MUI berani itu kalau ada influencer yang belum kaya raya itu makan babi pakai bismillah, nah mereka berani itu. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang lebih besar, nah mereka diam bungkam. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Selama ini kan MUI kayaknya kalau ada yang ajaran sesat apa kayak gitu-gitu kan, mereka akan bersuara gitu. Ini bukan lagi sesat ini. Ajaran sesat yang mau dikoreksi sama MUI itu yang kecil-kecil. Tamparan keras Guru Gembul kepada Majelis Ulama Indonesia yang hanya bungkam terhadap ajaran-ajaran sesat sekte Habib Yaman. Banyak di antara mereka yang mengeluarkan doktrin-doktrin yang mengubah ajaran agama saya. Mengubah itu beneran secara eksplisit saya sebut mengubah, dan kemudian merusak nalar logika masyarakat. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, itu kafir. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Pikiran mereka sendiri itu profan. Pikiran mereka sendiri itu sebenarnya adalah hasil olah pikir manusia, hasil olah logika mereka. Lalu itu disakralkan. Kalau misalkan orang melakukan ini dosa, kok main dosa gitu. Diberi justifikasi itu seolah-olah ajaran agama kan. Iya. Dan bukan hanya itu, memang banyak di antara mereka yang akhirnya mengatakan ini mengubah. Salah satu yang saya kritik itu adalah ketika mereka mengubah ajaran Islam terang-terangan. Dalam ajaran Islam, orang diterima di sorga atau di neraka itu terkait dengan iman dan amal solehnya. Itu kan? Sama mereka diganti. Mau amal solehnya kayak gimana kalau tidak mencintai habaib neraka? Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga habibmu, lindungi habibmu. Caranya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Atau bahkan sebaliknya, ahli maksiat, orang yang nggak benar, tapi kalau mencintai habaib masuk surga tanpa hisab. Itu mereka katakan. Dikasih free pass katanya. Iya. Bekali surat dan ditunjukin sama malaikat. Dikasih surat, malaikatnya langsung ketakutan. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar-kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Man, baru buka lo, man. Iya, beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya.
Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dan memang mereka juga sampai mengklaim bahwa padahal kan kalaupun mereka mau menikahi sesama mereka saja gitu, dalam klan itu saja, itu kan istihad pikiran mereka sendiri dan tidak ada urusannya dengan dalil. Jadi jangan mensakralkan pendapat dan pikiran mereka sendiri. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, mun tak mampu bel telefon kula. Mun manabi iya sebenarnya Nabi di Syarifah, saya beni kiai asmanah, tetapi asmanah tae. Media sosial juga rame, kemudian kenapa ini tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ya katakanlah merepresentasikan agama Islam? Enggak pada berani. Mau MUI atau enggak berani. Ormas. Kenapa? Makanya saya tanya, MUI berani enggak? MUI kan enggak berani selama ini. MUI berani itu kalau ada influencer yang belum kaya raya itu makan babi pakai bismillah, nah mereka berani itu. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang lebih besar, nah mereka diam bungkam. Ya, saya juga nggak tahu. Bayangkan agama Islam diubah secara prinsipil. Kalau selama ini kan MUI kayaknya kalau ada yang ajaran sesat apa kayak gitu-gitu kan, mereka akan bersuara gitu. Ini bukan lagi sesat ini. Ya, ajaran sesat yang mau dikoreksi sama MUI itu yang kecil-kecil. Kalau sudah menjadi bagian dari, ya makanya ini juga koreksi sama MUI. Jadi saya jangan disomasi lagi. Jadi ini koreksi, silakan introspeksi diri. Kenapa misalkan ada kisruh yang sudah bertahun-tahun terkait dengan nasab misalkan, MUI bungkam